Halo, saya Dr. Nurwansyah SPOG, spesialis obstetri dan ginekologi dari Brawijaya Hospital Antasari. Aritmia janin adalah adanya denyut jantung janin yang tidak teratur. Kan denyut jantung janin itu kisarannya itu antara 120 sampai 160. Pada keadaan tertentu, si janin itu bunyi jantungnya itu di luar itu. Kadang-kadang di bawah 120, kadang-kadang dia bisa di atas 160. Dan kadang-kadang dia normal lagi. Kira seperti itu. Jadi bunyi jantung si janin. Dan itu hanya bisa didengar dan bisa diketahui pada saat pemeriksaan si dokter. Jadi seorang ibu tidak akan tahu tuh bunyi jantungnya itu menurun, meningkat, atau dia normal-normal saja. Nah, apa sih sebabnya aritmia janin? Bunyi janin itu bisa berubah-ubah. Berubah-ubahnya itu disebabkan oleh ada dua hal besar. Satu, memang belum waktunya dia atau disebut prematur. Tapi kalau dia di bawah prematur itu disebabkan karena perkembangan saraf otak itu belum sempurna. Kan jantung dia bergerak sendiri. Dia tidak bisa disuruh bergerak, stop, berhenti, tidak bisa. Jadi ada otonomi. Otonomi itu otomatis dia memberikan gerakan jantungnya berdenyut itu dari otaknya. Jadi dia tidak bisa diatur. Nah, kalau dia belum matur atau kita sebut prematur, maka saraf-sarafnya belum matang. Maka si jantung janin itu akan berdenyut yang tidak teratur. Bahkan kadang-kadang dia itu atau denyut jantungnya itu menghilang. Jadi dari tadinya pak, tiba-tiba pak, terus berhenti. Kemudian beberapa saat muncul lagi bak, terus kemudian kembali normal lagi. Itu hal normal. Para ibu-ibu tidak perlu takut itu, karena memang begitu. Itu yang hal pertama, karena dia belum matang. Tapi kalau sudah matang, pasti ada sesuatu dengan jantungnya. Atau ada gangguan dari oksigen, atau kita menghirup udara yang tidak bagus, atau si bayi tidak dapat nutrisi maupun udara yang baik. Dia akan menurun atau kembali normal lagi, bahkan kadang-kadang dia turun dan tidak mau naik lagi. Nah, itu yang disebabkan oleh beberapa penyakit. Jadi tadi ada kelainan jantungnya sendiri atau kelainan pada ibunya yang menyebabkan oksigennya, pasokannya tersendat. Dan itu berakibat buruk. Dan itu juga harus hanya bisa diketahui oleh si dokter. Tidak boleh oleh si ibu. Tapi kalau kita ingin melihat atau kita curigai ini menjadi jelek, kalau gerakan bayinya itu yang tadinya sering 10 kali dalam 10 jam gerakan bayi dalam kandungan, itu ibunya bisa hitung. Kalau ternyata gerakannya itu kurang dari 10, kemungkinan jantungnya juga jelek. Jadi ibu bisa merasakan dan segera periksakan kandungan ibu ke spesialis kandungan yang terdekat. Karena untuk mencegah seandainya ada masalah yang serius dan itu masih bisa dicegah kematiannya, itu bisa tertolong. Jadi dua faktor itulah penyebab dari aritmia pada bayi. Kalau ada aritmia, kan si ibu nggak bisa tahu tuh, ya. Apalagi yang masih prematur itu tidak tahu. Tapi ibu bisa tahu bahwa ini bayinya belum matang nih. Nah, itu bisa tahu. Tapi kalau bayinya sudah matang,
ada apa dengan si bayi di dalamnya itu tidak akan tahu, kecuali kalau ibu segera melakukan pemeriksaan ke dokter kandungannya. Tapi kapan dilakukan pemeriksaannya? Nah, itu yang pentingnya. Jadi di tiga bulan saat dari awal kehamilan sampai trimester kedua itu masih sebulan sekali. Kemudian semester kedua menjelang ketiga itu 2 minggu sekali. Bahkan kadang-kadang udah trimester ketiga itu seminggu sekali. Nah, biasanya itu akan terjaring di situ. Si dokter akan bilang, loh kok begini, loh kok begitu. Hanya bisa dengan cara seperti itu. Bagaimana si dokter tahu? Ya bisa dilihat dengan USG atau dilihat dengan pemeriksaan yang namanya kardiotokografi atau orang disebut CTG. CTG itu C-nya itu kardiografi, T-nya itu toko, G-nya itu grafi. Itu melihat hubungan antara oksigen di dalam otak si bayi dengan jantungnya. Bila ada sesuatu ketidakcocokan atau adanya masalah, maka jantung itu biasanya memberikan reaksi, dan itu bisa dilihat dengan rekaman dari CTG itu, kardiotokografi. Kira-kira demikian. Banyak. Jadi yang terutama yang prematur itu banyak sekali ditemui. Jadi kalau ibu-ibu masih hamilnya 4 bulan, 5 bulan, terus tiba-tiba bunyi jantungnya waktu pemeriksaan, bahaya nih. Enggak. Itu banyak sekali di masa-masa prematur. Tetapi kalau misalnya yang sudah matur itu kira-kira bukan kelainan, jadi bunyi jantung yang tidak teratur itu bisa terjadi pada kisaran antara 40 sampai 60% kehamilan. Jadi kalau ada 100 ibu hamil, dengan kontrol dilihat ternyata 40 diantaranya waktu diperiksa bunyi jantungnya berubah. Nah, itu biasanya pada menjelang matur. Jadi itu karena gerakan bayi kan di dalam bergerak. Kemudian ada tali pusatnya. Pada saat dia bergerak, kalau kita lihat dengan ultrasonografi, itu kadang-kadang tali pusatnya itu menyenggol atau tersentuh oleh tangan si bayi. Si bayi dalam kandungan itu mempunyai refleks, itu memegang sesuatu. Makin dia ketarik, makin kencang dia pegangnya. Nah, biasanya waktu dia pegang itu, dia ngegencet, terpencet, terjepit, maka biasanya bunyi jantungnya berubah. Sampai suatu saat si bayi itu suka kekurangan oksigen. Nah, bunyi jantungnya berubah, kekurangan oksigen, pingsan di dalam. Hanya sebentar waktu pingsan, si bayi akan melepas lagi tangannya, melepas lagi tali pusatnya. Pada saat lepas itu, aliran darah itu mengalir lagi, kemudian dia kembali lagi nomor jantungnya. Itu yang pada matur. Kecuali ternyata si dokter menemukan, wah Bu, ini bunyi jantungnya itu ada masalah karena di jantungnya tidak sempurna perkembangannya. Misalnya ada kebocoran pada jantung, atau ada saraf jalan pembuluh darah dari jantung. Darah di jantung kan darah itu di terminalnya, kemudian harus dikirim ke otak bayinya sendiri, ke kaki dan sebagainya. Bila terjadi sesuatu pada jantungnya, itu tidak sempurna dia mengalirkan darah itu. Nah, biasanya di jantung itu ada yang namanya pacemaker. Pacemaker itu dia sumber listrik. Nah, sumber listriknya ini yang terganggu. Dia kadang berperan, kadang-kadang menyalurkan sinyalnya kadang-kadang terpotong. Nah, pada saat terpotong itu terputus sinyalnya itu,
maka dia akan berhenti bunyi jantungnya atau dia menurun, melambat. Jadi kira-kira seperti itu kejadiannya. Baik Mom and Dad, jangan lupa lakukan pemeriksaan kandungan Mom and Dad untuk melihat buah hati yang ada dalam kandungan. Lakukanlah pemeriksaan ke dokter kandungan Anda yang Anda percaya, dan saya percaya, sangat saya yakinnya Anda akan menemukan dokter-dokter yang Anda percaya di Brawijaya Hospital Antasari. Baik, terima kasih. Sampai jumpa.